Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan bersama dengan narasumber kita, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD. Beliau lahir di Jambi tanggal 26 Januari 1964 dari pasangan Bapak Haji Yunus almarhum yang mantan pasirah di Batang Asai Sorolangun Jambi, dan ibu bernama Hajah Syarifah almarhumah, seorang profesional penggiat bisnis perdagangan, perkebunan dan pertanian. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen dan guru besar pada Pasca Sarjana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dalam mata kuliah keahlian manajemen pendidikan. Di samping itu juga sebagai pengajar pada berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air. Baik Prof, untuk tema pada hari ini kita akan mengulas terkait dengan kriteria ulil amri, ya, yang mana ini juga bisa menjadi sebuah panduan di tengah-tengah banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong gitu kan, ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, kira-kira ini menurut Prof sendiri arti pemimpin itu apa? Ya. Baik, Mas Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita menggunakan diksi dari Al-Quran, cukup banyak ya diksi-diksi tentang pemimpin itu. Ya. Ada yang kita gunakan istilahnya khalifah, ada juga wali atau walian mursidan misalnya. Khalifah itu kan seperti berapa ayat, misal banyak. Misal ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Itu juga adalah merupakan pemimpin. Demikian juga ada lagi yang di tempat lain misalnya sultan, pemimpin juga. Iya, iya. Nah, sekarang kita masuk diksi ulil amri. Ulil amri. Ulil amri ini kan kita ambil dari diksi misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Di sana kan ada ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, terkait dengan pemahaman tentang pemimpin tadi, tentu dalam perspektif Islam dipahami dalam konteks. Ada konteksnya itu yang sifatnya individu, ada juga kolektif di dalam keluarga, ada juga yang lebih umum sifatnya. Seperti misalnya pernyataan Allah dengan Adam tadi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya kami akan menciptakan pemimpin, khalifah di muka bumi. Nah, itu kan umum sifatnya. Ya, sifatnya umum. Untuk semua kehidupan makhluk, itulah pemimpinnya, yaitu Abul Basar, yaitu Adam alaihissalam. Nah, dalam perspektif lain nanti ada lagi khalifah juga, tapi dalam perspektif satu umat. Misalnya ketika Allah menyatakan terhadap Daud alaihissalam, itu juga dikatakan ini ja'iluka linnasi imama. Nah, imam juga salah satu yang dikenal dengan istilah pemimpin. Nah, jadi artinya kalau untuk Allah membuat pemimpin untuk semua makhluk, lebih umum dia gunakan istilah khalifah. Tapi ketika dia bicara dalam perspektif satu konteks tertentu umat, ada imam. Nah, ada juga ulil amri tadi. Nah, dalam konteks ulil amri dari ayat ini tadi kita melihat bahwa itu sebenarnya setara. Tatkala seorang dinobatkan sebagai ulil amri, seorang pemimpin, artinya orang yang sudah diberikan sebuah katakan kriteria, yaitu ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasulullah, dan juga ketaatan dia di dalam melaksanakan berbagai amanah terhadap misi makhluk dan kemanusiaan. Nah, dalam konteks bernegara gimana, Prof? Nah, itu dia. Jadi ulil amri adalah mereka yang taat kepada keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi ketaatan itu yang menjadi ukuran utama bagi seorang yang dinobatkan sebagai ulil amri itu. Dan maka itu
ayat ini juga dalam konteks lain juga dikatakan, tatkala kalau terjadi di antara kamu perselisihan, perbedaan, konflik, itu kan kembalikan semua ketaatan itu kepada Allah. Nah, jadi perbedaan itu pasti terjadi karena kelemahan kita sebagai manusia, sebagai ulil amri, karena kita tidak hidup di dunia yang vakum, hampa kehidupan, itu kan. Nah, pasti ada kelemahan. Maklum kita ada pembisik, ada juga provokator kadang-kadang ya. Nah, yang bahaya ini kan yang pembisik. Pembisik ini kadang-kadang juga bisa jadi pembusuk. Sekaligus dia kan memerankan dua fungsi bagaikan mata pisau ganda. Satu sisi mungkin ya yang kita harapkan adalah bisikan-bisikan yang indah, yang memang kaulan karima, ya begitu kan. Bisikan yang memang sesuai dengan bahasa komunikasi untuk kebaikan, yang mengarahkan seseorang kepada ketaatan, kepada kebaikan, kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Nah, kalau ini kan kita lagi bicara akhlakul karimah ya, Prof. Artinya kan kita ini lagi menilai tokoh-tokoh siapa yang lebih ideal gitu kan. Nah, maksud saya adalah sosok pemimpin yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang beliau itu kan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Apalagi kita tahu sendiri kan sekarang ini kan lagi pandemi gitu kan. Betul-betul kita membutuhkan sosok yang hadir di tengah masyarakat untuk membantu gitu. Saya mengutip dari pendapat Ali radhiyallahu an, mengatakan bahwa setiap zaman itu ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada zamannya. Setiap zaman ada generasinya. Nah, maka itu setiap zaman itu hadirkan mereka dengan sosok generasi yang siap untuk memimpin zamannya gitu. Jadi artinya jangan sampai zaman tertentu hari ini katakan yang didominasi oleh katakan kaum milenial. Katakan begitu. Nah, kalau kaum milenial dipimpin oleh katakan mereka yang tidak paham, tidak mengerti, dan mereka sendiri bukan dari kalangan zaman itu, ini juga akan menjadi sebuah kendala dalam dia memimpin sebuah keumatan, masyarakat, dan kebangsaan, apalagi sebuah negara. Nah, yang lahir nanti ya berbagai situasi yang bisa kontradiksi dengan zaman dan kehadiran mereka. Bisa jadi itu yang muncul. Maka itu Ali berpesan, ya setiap zaman itu punya pemimpin dan setiap pemimpin ada zamannya. Nah, tugas kita adalah menyiapkan mereka yang tampil di zamannya. Nah, tinggalkan kita bicara siapa orang dan kriteria apa untuk ulil amri sesuai zaman hari ini dan ke depan ini gitu kan. Nah, terus gini Prof, masyarakat ini kan dihadapkan oleh banyak pilihan gitu. Nah, kira-kira yang menurut Prof yang relevan sebagai pemandu untuk masyarakat tuh bahwa ini loh sosok pemimpin tuh yang cocok bagi kita seperti ini gitu. Kira-kira apa sih Prof pesannya itu? Ya, bagaimanapun kan nilai tertinggi itu kan keluhuran itu adalah keluhuran budi, akhlak ya. Itu menjadi sebuah ukuran untuk seorang pemimpin. Nah, kemudian barulah mereka kita tagih adanya misalnya integritasnya. Ada kita tagih lagi kompetensinya. Masuk apa namanya kriteria kriteria itu. Nah, tapi yang jelas paling tertinggi itu kita ingin orang yang disiapkan kata Ali tadi itu mereka yang punya akhlakul karimah itu. Karena inilah yang bisa membawa, memagari dan mengantarkan generasi masanya itu, zamannya itu nanti, masyarakatnya dan negara itu pada tujuan. Akhlak itu. Maka dari manapun sisi kita melihat, akhlak inilah yang menjadi pilar utama ya. Menjadi syarat mutlak bagi seorang calon pemimpin yang akan hadir dalam zaman atau masa perspektif kekinian ini dan ke masa depanan itu. Karena ketaatan dan ketertundukan masyarakat itu akan dilihat dari sosok pemimpin gitu ya. Jadi kalau seorang pemimpin taat kepada Tuhannya, Robnya, dia pasti juga akan melakukan ketaatan itu, amanat terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tapi sebaliknya Allah saja berani dia bantah, ya dia tinggalkan, dia abaikan, apalagi makhluk yang lain. Manusia, orang yang dipimpinnya. Maka itu saya kira siapapun nanti yang akan tampil muncul ke depan, saya kira
lihatlah dari sisi ini. Nah, kira-kira nih Prof, kalau kita tadi kan bicara kriteria ya. Nih sekarang ini kita ingin kita tunjukkan ya foto ke Prof. Oh, gitu ya. Nah ini Prof. Iya. Anak Jadi muda ini. apakah beliau ini sudah termasuk ulil amri atau pemimpin yang cocok untuk masyarakat kita hari ini, Prof? Ya, kalau dari pesan Ali tadi, dari sisi generasi masuk ya. Dalam konteks beliau sebagai salah satu anak zaman, ya, yang memang layak dan pantas tampil di pentas kepemimpinan umat dan bangsa ini ke depan, gitu ya. Satu, yang kedua, kriteria-kriteria tadi yang saya katakan juga, sepemahaman kami juga beliau juga akhlakul karimahnya bagus. Iya. Ya, yang menjadi sandaran kita tadi, dan beliau juga adalah orang yang ya katakanlah religius lah. Iya. Untuk konteks keberadaan beliau sampai hari ini, rasanya tidak ada catatan-catatan rekaman jejak yang kita baca, kita pahami dari medsos yang kira-kira katakanlah mencederai aspek-aspek religiusitas, keumatan, kebangsaan. Dan beliau juga saya lihat figur yang memang juga sangat menjaga keutuhan NKRI, keutuhan keumatan, kebangsaan, dan tidak juga melihat oposan. Dan beliau sangat katakanlah seorang figur yang bisa menerima segala perbedaan, suku, ras, dan agama. Rasanya belum ada rekam jejak beliau yang tendensius, jealous, apalagi mencederai dan melukai masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya nih Prof, bagaimana misalnya konstitusi itu sesuai dengan ajaran agama, aturan-aturan perundang-undangan. Maka kan kita seharusnya dan wajib mentaati. Tapi kalau misalnya bertentangan, tentu kita wajib untuk tidak mentaati gitu. Nah, kira-kira menurut Prof seperti apa gitu? Ya, seorang ulil amri, ketaatan itu kan hanya dibolehkan tatkala mereka sendiri taat kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah batil, zalim pada Allah, mereka pasti akan batil dan zalim kepada umat kemanusiaan lainnya. Nah, maka itu ini boleh kita sanggah silahkan. Ya, kalau sudah mereka tidak taat lagi, tidak patuh, tidak lagi memegang nilai-nilai, norma-norma religiusitas, norma-norma keumatan dan kebangsaan, atau katakanlah sudah melakukan pencideraan itu, sudah menghilangkan ketaatan itu, saya kira itu harus kita sanggah. Artinya tidak layak lagi kita berikan sebuah apresiasi, dukungan baik secara moral, material, bahkan onderdil pada seorang pemimpin, gitu kan. Jadi sepanjang mereka taat seperti yang diamanahkan An-Nisa 59 itu dengan Allah dan Rasulnya, artinya dia akan juga taat menjalankan amanah dan akuntabilitasnya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Itu saya kira standar ukuran yang paling utama lah ya. Dan itu kuncinya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu arti tertinggi adalah kejujuran, amanah, dan akuntabilitas. Untuk mau merubah, membawa rakyat kepada kesejahteraan. Ya, seperti cita-cita kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.